Gus? Ini beliaunya yang hari ini berangkat umroh, Pak Kiai Ahmad Zuhdi yang kemarin dari Demak. Alhamdulillah prosesnya sangat singkat. Kita baru urus paspor itu hari Senin. Kebetulan hari itu imigrasi sistemnya agak error, tapi saya minta dipastikan hari itu selesai paspor. Alhamdulillah siang jam 2 paspor jadi. Hari Selasa kita ngurus visa. Kemudian saya kontak teman-teman travel dari Nur Ramadan, bisa berangkat kapan yang paling cepat. Kemudian diusahakan, alhamdulillah hari Rabu kemarin bisa keluar. Jadi Selasa itu baru ngurus visa, hari Rabu keluar. Ini keajaiban ya, proses yang sangat cepat kayak ini. Hari Senin bikin paspor, kemudian hari Selasa visa, Rabu bisa keluar. Alhamdulillah dibantu teman-teman Ramadan, hari ini dapat tiket untuk berangkat ke Madinah. Jam berapa ke Madinah? 10.45 boarding. Langsung Madinah. Langsung Madinah. Basic saya juga guru dunia. Bapak saya di Lampung juga guru dunia. Saya merasakan betul betapa pengorbanan guru-guru dunia ini luar biasa. Bahkan dengan sahriyah atau uang sabun yang seadanya setiap bulan itu, tapi mereka begitu ridho dan relanya untuk meluangkan waktunya mengajarkan agama terhadap murid-murid yang berada di kampung dan di pedesaan. Jadi ini saya pikir luar biasa. Nah, yang terjadi pada beliau ini kemudian memantik rasa simpati saya bahwa saya pernah merasakan posisi yang sama. Apalagi kemudian kita bayangkan kalau seorang guru diniyah dituntut 25 juta, sementara mohon maaf yang diberikan kepada beliau itu hanya 100 sekian ribu yang dikasih 4 bulan sekali. Bayangkan bisa dikumpulkan berapa tahun untuk mendapatkan angka ini. Jadi itu yang kemudian memantik rasa simpati saya. Kira-kira gitu. Pak Kiai ada yang mau disampaikan Kiai? Enggak bisa. Beliau ini sudah cukup. Beliau ini luar biasa. Kalau ngendikan atau berbicara itu agak susah karena 1-2 kalimat. Tapi kalau disuruh berdoa beliau lancarnya minta ampun. Kan ini orang-orang yang ikhlas memutus luar biasa. Nanti masih nggak percaya mungkin dapat hadiah umroh dari Iya, itu betul. Kalau saya umrohnya dari Abah. Enggak kebayangan sebelumnya. Enggak bayang, wah, di luar namun saya, otak saya enggak sampai situ. Pokoknya di luar dugaan. Paling kalau boleh tahu cerita sedikit berapa sih gaji udah Saya kalau bahasa Indonesia enggak bisa saya. Susah ngomong bahasa Indonesia. bayaran jadi guru ngaji berapa Pak Nadiem? Bayaran guru ngaji tiap 4 bulan 450. 4 bulan 450. Itu tiap tahun. Jadi dikasihnya 4 bulan Kiai. Tahun itu 4 bulan. Cukup Pak buat kehidupan sehari-hari. Kalau itu nggak bisa saya otak saya nggak tutup lah terus kalau nggak. Jelas ada berkah Kiai. Dan ini, mas pokoknya ngapunten nih, betul saya jelas no. Nggak bisa menjelaskan. Saya itu Tapi bisa menjelaskan. gimana mungkin ini dari masalah yang ada dituntut 25 juta sampai ini malah dapat umroh, dapat keberangkatan sendiri. Teman saya itu sangat akrab semuanya, tapi tuntutan itu saya tanggung ngurus itu teman-teman saya. Masalah uang saya. Waktu itu nggak kepikiran utang apa-apa kayak buatan. Dia buatan pagi ya, karpe ya, aku sana pak. Oh, karena punya waktu itu motor, yang menjual motor itu. Pas dituntut 25 juta bayangannya apa Pak? Uang dari mana gitu? Namanya orang sedikit banyak kan tanah gada, tanah punya, rumah punya kan gitu.
berarti terus buat sakit kok bayangkan di sini saja levelan loh nangis Lewer tuh nangis, isinya cuma pengen nangis. Karena awalnya saya kasih pilihan untuk renovasi rumah atau berangkat umroh. Ternyata ibu mertua beliau ini yang suaminya itu penerima wakaf itu. Penerima wakaf. Nah, itu sudah lama pengen umroh. Makanya ini beliau berangkat dengan istrinya sekaligus ibu mertuanya. Hari ini berangkat sama siapa Pak? Hari ini berangkat sama siapa? sama ibu sama suami Istri. Ini ibu mertua. Ibu mertua. ibu mertua ini istri dari istri dari nampel karangannya itu Ibu mungkin seperti apa nih? Apa nyangka enggak ini dapat hadiah umroh dari Gus? Istrinya beliau. nah ini sih Waktu ada berita itu saya cuma nangis. Saya merasa nangis atas apa itu kejadian ini ya. Sebagai Ustadz masa gitu sih ya, pikiran saya pertama itu cuma itu saya malu sama orang-orang semua saya ya. Kalau pulang ke sawah ya terus atau karena nggak berani di luar ya. Karena Nggak malu berani Bu, ketemu ya. orang gitu ya. Malu masa Bapak Ustaz kok gitu sih, itu aja yang saya pikirkan. Semuanya enggak. Tapi ada omongan-omongan tetangga kayak gitu. Oh, tetangga nggak tahu semuanya. Sebelum Saya jadi aja ya. nggak tahu. saya saja nggak punya teman kata cara hati saya itu nggak punya teman, nggak ada temannya. Tapi sesudah ada kejadian surat Polres itu dari temannya keluar kata meledak cara udun itu asalnya kelompet dari kelompet meledak. Jadi beliau nggak nyangka kalau kemudian menjadi ramai seperti itu. Pemberitaannya kok masif, viral, itu beliau nggak nyangka sama sekali. Awalnya beliau sembunyikan untuk dirinya sendiri, tidak mau sampai ditanggung ibu sendiri. nggak tahu tahu ya 3 hari Padahal itu kan kejadian 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya. Dulu bapak nggak cerita sama ibu. Pokoknya bukan cerita saya Pak Lurah gitu. Kepala Lurah aja enggak? Enggak Pak Lurah keluar itu nyata. Iya. Kami atas segi ngamuk oleh pulau. Pak Lurah ngapun terima aja keluar masuk kelompok Jadi Pak Lurahnya sempat marah sama beliau. Kenapa kok nggak ngomong, nggak matur, kok disimpan sendiri? Nah ini menurut saya bukti keikhlasan beliau. Punya masalah sebesar itu pun beliau tidak sambat kepada siapapun, termasuk kepada lurahnya sendiri. Bahkan kepada istrinya pun nggak ngomong. Ini kan luar biasa. Padahal itu berangkat pulang ya berdua, berangkat pulangnya berdua. Tapi Sama ibu? Iya, penglihatannya kan kurang jelas ya. Kalau melihat depan Beliau pemikirannya udah iya. jelas. 63 tahun loh Pak ini. Kalau di jalan besar itu kan mobil banyak itu kan saat Karena perjalanan dari rumah beliau ke madrasah ini sekitar 8 kilo. 8 Naik apa? motor tua itu. tua. Oke, makanya saya tersentuh untuk membelikan motor yang lebih layak karena memang untuk fasilitas beliau wirawiri. Oke, Abah, respon dari keluarga yang anak itu seperti apa mungkin? Saya nggak ada urusan dengan pihak pelapor ya. Saya nggak ada urusan itu. Biarkan toh kemarin beliau dengan yang bersangkutan sudah saling memaafkan, sudah selesai lah. Saya nggak perlu komentar terhadap si pelapor karena fokus saya memang hanya kepada guru ngaji. Berarti sekarang motor bapak udah nggak ada nih. Yang mobil dia jual itu ya, Bang. Ya, Sedikit ya. kronologinya gimana sih, cerita sedikit lah. Yang apa? Dulu awalnya gimana itu motor kan kemarin jual harga berapa Bang? Nah,
teman-teman akhirnya yang untuk bayar itu uang dari mana ya? teman-teman. Oh akhirnya motornya mau dijual, teman-teman ngerti, akhirnya motornya nggak dijual. Karena kalau toh dijual mungkin juga harganya nggak seberapa nyun sewu kayak gitu. Karena sudah sangat tua motornya. Jadi patungan teman-teman. Akhirnya gara-gara beliau berinisiatif untuk jual motor, maka teman-teman tetangga inisiatif untuk patungan, terkumpullah uang 12,5 juta. Dan diberikan Nah, diberikan juga untuk mencabut laporan itu. Nah, kemarin yang bersangkutan datang untuk minta maaf setelah saya ke sana itu sorenya kayak gini. Nah, datang untuk mengembalikan uang itu, tapi beliau udah menolak. Sudah saya ikhlaskan. Enggak. Tapi masih kan gini, Pak Jidi, kalau kamu terima, lebih baik kamu enggak terima. Saya yang membalikan saja, Pak Lurah, Pak. Begitu. Jadi kembalikan. Tapi Bapak sampai sekarang masih ngajar ngaji Pak? Kalau prediksi saya motornya beliau itu yang di rumah, kalau dijual paling 500. Oh, 1.000. paling 1 juta, 500 sampai 1 juta. Paling 500. Kalau bahasa beliau itu. Pak, cerita sedikit. Kronologi waktu itu gimana sih? Ada apa? Sedikit aja, sedikit. Nggak bisa bercerita. Masih ngajar ngaji Pak? Tetap mungkin undur pulang umroh tetap ngajar ngaji ya. Tetap ngajar. Tapi ngajar. Artinya tidak mengurangi semangat Enggak, ini gitu. malah tambah semangat. Malah tambah semangat. Tapi nggak jadi takut nggak sih atau Enggak, trauma? enggak, saya tapi ikhlas. Terjadi seperti itu kalau saya kejadian sih enggak benar-benar tetap saya sebelum itu Polres. Saya Sampai kemarin kalau seandainya itu lanjut, beliau ikhlas kalau masuk ke Polres. Sampai sebegitu nerimanya beliau. Kalau memang nggak punya uang untuk nebus, kalau perkara ini kemudian tidak seramai ini, beliau siap menjalannya di dalam Polres. Sampai segitunya. Ini kan saya itu kan punya kebiasaan yang memang selama ini tidak pernah saya ekspos. Setiap tahun saya itu memberangkatkan jamaah saya untuk umroh itu sekitar 25 sampai 30 orang. Tahun kemarin saya memberikan 30 orang. Ini besok Agustus guru-guru ngaji saya di Lampung itu ada 15 orang. Nah, karena guru sekolah saya ini juga saya berangkatkan, makanya begitu ada peristiwa ini ramai, langsung saya inisiatif. Karena memang itu jadi apa ya? Saya ada rezeki, saya sisihkan, saya tabung. Memang salah satunya untuk memberangkatkan umroh guru-guru saya. Coba Mas bayangkan, kalau penghasilan beliau itu 4 bulan cuma 400 ribu. Bukankah umroh itu satu hal yang sangat istimewa? Padahal kata Sayyidina Umar itu dia siap membayar 1000 dirham untuk satu ilmu. Barangkali ya ini hadiah kecil untuk beliau lah. Mudah-mudahan beliaunya berkenan. Nanti kamu semua didoakan semuanya didoakan. Terus tadi sempat cerita dikit karena apa ya merasakan hal yang sama Ya. seperti itu. Gimana? Merasakan ada di posisi itu juga waktu Ya, itu. saya pernah ngajar diniyah yang 1 bulan saya mendapatkan fee sebesar 50.000 rupiah saat saya kuliah. 50.000 rupiah. Sehingga tapi alhamdulillah saya waktu itu kuliah juga lancar. Makanya kenapa saya itu percaya betul dengan keberkahan. Nah mungkin hari ini buah dari keberkahan yang Pak Kiai Zuhdi dapat. Dari keikhlasan beliau tidak pernah sambat, tidak pernah mengeluh. Akhirnya Allah panggil dengan cara ini. Makanya saya selalu mengatakan Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi akan memampukan orang yang terpanggil. Ini buktinya beliau betapa setidaknya. Dan merangkul maksudnya orang-orang yang lagi kena masalah viral apalagi Gus. Kita pernah ada di posisi itu Gus. Sebenarnya yang saya berangkatkan umroh itu tidak hanya yang viral-viral saja. Termasuk di Gerobokan itu ada mantan pencuri yang kemudian dia mau bertobat datang ke pondok saya. Cita-citanya pengen satu, dia tobat pengen umroh. Alhamdulillah saya ada rezeki waktu saya berangkat. Itu preman maling bahkan dari Gerobokan. Jadi sebenarnya banyak, tidak hanya beliau. Jadi kalau dibilang ini karena viral saya enggak, yang enggak viral yang saya berangkatkan alhamdulillah jauh lebih banyak. Itu poinnya teman-teman. Jadi jangan dikira saya memberangkatkan beliau hanya karena viral. Yang enggak viral jauh lebih banyak. Ini alhamdulillah dari Lampung kita berangkatkan sekitar 15 orang besok akhir Agustus. Jadi pro kontra biasa. Kalau ke saya apa sih yang enggak pro? Jadi merangkul nggak sih Gus? Misalnya ini kan Bapak nggak ngerti apa-apa soal netizen atau komentar. Beliau nggak ngerti sama sekali, nggak punya medsos, nggak pernah
pernah buka TikTok, nggak punya Instagram. Makanya Gus dirangkul dulu, saya butuh dukungan. Iya. Makanya kan sebelum saya posting di medsos waktu itu belum begitu ramai. Alhamdulillah begitu saya posting, saya pengen sowan, kok jadi ramai. Jadi catatannya kalau hanya saya ngopeni yang viral salah. Justru yang tidak viral yang saya berangkatkan jauh juga. Yang selama ini tidak pernah kita ekspos. Ini bapaknya mau menikah bapak, menikah ibu, ibu mertua. Pertanyaan saya, pun gak ada duit real derek. Real. Saya masih punya turan haji kemarin. Turan haji kemarin real. Uang real yang kemarin saya haji masih datang. Bisa haji aku. Jadi yes, Jamal tuh mas kalau di sana moyah. Ya akhir ngomong. Ini untuk. Buat bekal di sana ya Gus? Ya, bukan di sana. Nanti pulang ya. Foto dulu, foto Gus. Foto. Bersini. Foto lihat. Oke. Terima kasih. Kamu wawancara bapaknya kayak Bapaknya udah mau masuk.